Gundala Putra Petir adalah hero asli Indonesia yang beberapa tahun lalu sukses mencuri perhatian publik. Setelah filmnya di-remake oleh Bumi Langit Studio, tapi Doski bukan satu-satunya. Karena baru-baru ini ada jagoan dari waralaba lain yang juga sukses mencuri perhatian publik lewat first look teasernya yang gahar abis. Siapa lagi kalau bukan Satria Dewa Gatotkaca, yang kemungkinan Juni atau Juli nanti akan tayang di bawah arahan Hanung Bramantyo. Lalu bagaimana jika dua jagoan asli Nusantara ini diadu? Siapa di antara mereka yang bakal menang? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini. Gatotkaca versus Gundala. Well, mari kita langsung mulai aja dari ronde pertama, adu kekuatan. Untuk Gundala, meski di versi adaptasi teranyar arahan Joko Anwar, kecepatan supernya sama sekali nggak ditampilin. Itu nggak bakalan merubah fakta kalau Gundala adalah karakter yang bisa berlari secepat angin. Meski kekuatan utamanya memang nyerap dan hempasin petir dari telapak tangan, nah semua kekuatan ini didapat dari eksperimennya untuk bikin serum anti petir, yang akhirnya gagal dan bikin dirinya koma. Dalam komanya, itulah Gundala alias Sancaka terhisap ke lokasi kerajaan petir yang letaknya di planet lain. Di sana, Doi diangkat jadi anak sama Kaisar Crowns, yang merupakan penguasa di kerajaan itu. Lalu diberi kekuatan untuk menangkap petir, kemudian untuk kecepatannya dia dapetin dari Raja Typhoon, yang merupakan penguasa kerajaan Bayu. Cuman kalau mau diukur, lumayan susah buat nentuin seberapa cepat Gundala ini. Jadi mari kita berasumsi aja kalau emang benar Doi bisa lari secepat angin, maka kemungkinan kecepatan maksimalnya adalah 510 km per jam. Itu adalah kecepatan angin paling maksimal yang pernah terjadi di bumi. Namun, apakah itu cukup untuk mengalahkan Gatotkaca? Sepertinya enggak sih, karena meski film bioskopnya sama sekali belum dirilis, dan kita nggak punya acuan data lain seperti komik, seenggaknya cukup jelas kalau kekuatan jagoan satu ini akan mengikuti beberapa versi dari cerita pewayangannya. Oke, nggak usah ngomong jauh, lewat first look teasernya, kita udah tahu kalau Gatotkaca bisa terbang. Ini jelas bakal bikin pertarungan jadi kayak Flash versus Batman. Terus kalau mengikuti logika cerita, Gatotkaca ini keturunan dewa cu. Jadi kekuatannya murni setingkat dewa juga. Sedangkan Gundala, kekuatannya malah dikasih sama dewa. So, dari ini aja kita bisa simpulin kalau Gatotkaca jelas lebih kuat. Sedangkan untuk pengalaman, ini juga cukup jelas. Karena Gundala sendiri baru jadi jagoan setelah dapat kekuatan super, bukan kekuatan bawaan yang didapat dari lahir. Beda dengan Gatotkaca yang emang udah punya kekuatan dewa sejak lahir. Makanya hasil di ronde ini sudah jelas bakal menangin Gatotkaca lagi. Ceritanya baru beda. Kalau yang kita bahas adalah intelijensi atau kecerdasan seperti di ronde ketiga. Gundala meski di film teranyar digambarkan sebagai satpam pabrik merangkap teknisi amatiran, di versi aslinya Sancaka itu adalah insinyur. Makanya bisa nyiptain serum anti petir. Gatotkaca kita nggak tahu sih seperti apa latar belakang yang ditampilin dalam filmnya. Namun mengingat posisinya dalam karakter pewayangan yang memang bukan tinker, tapi tanker, maka kita bisa mengambil kesimpulan awal kalau dalam urusan adu kecerdasan, Gundala kemungkinan besar akan menang pas hadap-hadapan dengan Gatotkaca. So, skor saat ini 2-1. Sedangkan untuk ronde keempat persoalan daya tahan. Ini sama kayak ronde yang lain sih, soalnya sesuai julukan, tanpa perlu merujuk ke referensi filmnya, Gatotkaca ini otot kawat tulang besi. Apa coba maksudnya kalau bukan bicarain daya tahan kekuatan? Sedangkan Gundala, ya udah jelas kalau jagoan ini cuma manusia biasa, entah itu dalam komik atau film. Kita tahu kalau Doski bisa luka dengan mudah, makanya kalau mau diadu dengan Gatotkaca, pemenangnya sudah jelas bukan Gundala. Meski kalau kita bicarain ronde kelima, kelemahan Gundala nggak separah Gatotkaca sih. Karena itu hanya berputar di medan nggak mendukung untuk kekuatan lari cepatnya. Atau lagi kehabisan daya untuk kekuatan petirnya. Sedangkan Gatotkaca, meski kelemahannya tidak banyak, tapi begitu ada, itu fatal banget. Ya, kalau merujuk ke narasi versi pewayangannya, jagoan satu ini memang tewas tertembak senjata Konta Wijaya di bagian pusar. Itu hal yang cukup ironis, karena sebelumnya, sarung dari pusaka itu justru jadi hal yang nyelamatin Gatotkaca saat tali pusarnya pengen dipotong sama Raden Arjuna. Tapi nggak tahu juga sih, apakah ini akan jadi kelemahan yang sama untuk versi filmnya? Ya kalau memang sama, maka itu artinya akan adil kalau Gundala kita menangkan di ronde ini.
Karena sejauh ini belum ada cukup kelemahan yang bikin jagoan satu ini mati. Bahkan kalaupun itu terjadi, toh akhirnya Doski masih bisa dibikin bangkit lagi. Beda dengan Gatotkaca, yang sejauh ini aku belum dengar riwayat soal kisah kebangkitannya. Well, itu dia hasil duel kali ini gengs, yang pada akhirnya dimenangin sama Gatotkaca dengan skor 3-2. Mungkin rada ngaco dan Seudi sensi, karena data baik dari Gundala maupun Gatotkaca masih kurang banget. Dan akhirnya bikin hasil dari duel ini mungkin jadi kurang memuaskan buat sebagian fans. Tapi ya mau gimana, dari namanya aja Satria Dewa, udah jelas dalam hampir semua aspek yang Gatotkaca jelas lebih unggul. Cuma nggak tahu juga kalau ada aspek tambahan kayak jumlah penggemar, mungkin malah Gundala yang bakal menang. Karena udah nyuri start duluan kan.